Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsih bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'ihi tarkuhu ma la ya'nihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu instrumen terpenting dalam peradaban manusia berawal dari satu atau kelompok kecil untuk membentuk satu komunitas, satu daulah, satu negara yang berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi awalnya dalam kelompok kecil bernama keluarga. Yakinlah ma'asyiral muslimin bahwa satu negara itu bisa berubah kalau tradisi yang pelan-pelan, yang disiplin, yang baik, teratur itu dimulai dari keluarga. Terus bagaimana pertanyaannya sehingga instrumen yang paling kecil untuk membentuk satu peradaban dalam skala global bernama keluarga? Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwa untuk menjaga keluarga ini menjadi perintah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Dalam konteks ayat ini clear Allah Subhanahu wa taala menekankan pada kita sebagai seorang muslim, sebagai entitas, komunitas, hamba yang orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksaan api neraka. Sehingga konsekuensinya adalah kalau ini tidak ditaati, tidak diikuti instruksi Allah, maka yakinlah bahwa siksaannya Allah, nerakanya Allah sudah menanti. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Ternyata perlu kita ketahui konteks ayat Al-Qur'an, konteks hadis yang disampaikan, sunnah Nabi SAW yang sering disampaikan, yang sering kita ikuti ajaran Rasulullah SAW, itu tidak ada yang serta-merta tertulis begitu saja. Maka kalau kita lihat konstruksi ayatnya, perintah Allah Subhanahu wa taala dari individu, dari infirodi, wa ahlikum naro, kemudian naik ke level yang lebih besar sedikit dari infirodi, yaitu keluarga. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita, kepada masyarakat muslim, keluarga muslim yang menjaga dirinya, istrinya, anaknya, keturunannya, bahkan lingkungan sekitarnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jannatun Adn. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ayat ini pun clear, tidak ada perdebatan di dalamnya. Bahwa kalau kita membawa pribadi kita, istri kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, masyarakat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga adn. Ma'asyiral muslimin, bukankah ini yang kita impikan? Jangan memasuki surga sendirian. Bukankah kita ketahui betapa banyak hadis Nabi, ada seorang yang masuk surga, kemudian keluarganya ada di neraka, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh anak dan istri serta keturunannya. Mimpi kita, ekspektasi kita sebagai seorang muslim yang hidup di dunia yang sebentar saja adalah bisa berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang paling hakiki selain melihat wajah Allah di yaumul akhir adalah kumpul dengan keluarga kita yang dulu kumpul di dunia. Kita tidak mau kumpul dengan keluarga lain, orang lain. Maka kita harus mengajak bagaimana cara kita menjaga keluarga kita, keturunan kita dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat Jumat, rahimakumullah. Konsekuensi yang paling ringan, konsekuensi yang paling ringan bagi kita kalau kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga diri kita dan keluarga kita, sekali lagi adalah maka siksaan yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengatakan bahwa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka? Perhatikan, kalau secara keseluruhan Al-Quranul Karim, berapa ayat yang Allah katakan, firmankan dalam Quran secara keseluruhan, lebih besar mana antara perintah bahwa jaminan orang yang menjaga keluarganya bisa masuk surga dan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga dan dirinya masuk ke dalam neraka. Ini kita bisa perhatikan komposisinya. Kenapa Allah mengatakan bahwa kita harus menjaga? Karena memang pada konteks modern ini begitu sedihnya kita. Fenomena yang terjadi di lingkungan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, negara kita. Ada kondisi anak yang bisa membunuh ayahnya. Ayah membunuh anaknya. Istri atau suami yang membunuh salah satunya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu fenomena. Dan itu menjadi fakta sosial. Apakah kita sebagai entitas yang paling kecil tidak peduli terhadap kondisi masyarakat kita? Ma'asyiral muslimin, kita harus memberikan peran sekecil apapun, minimal dalam keluarga kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 bahwa jannatun adnin itu untuk dia, istrinya, anaknya serta keturunannya. Itu yang kita bisa bawa. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an menafsirkan ayat ini, bagaimana cara kita untuk menjaga keluarga dan keturunan kita sehingga kita tidak bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Tanhaunahum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah." Clear. Kita mengambil satu referensi Quran, Sunnah yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Semua jumhur ulama mengatakan bahwa ini clear. Cara kita adalah, kata Umar radhiyallahu anhu, hanya mentaati perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dia larang. Bukankah ini konteksnya ketakwaan? Walaupun beda pendapat ulama, kalau ada ulama yang mengatakan takwa itu adalah al-intisarul awamir wa jitnabun nawahihi. Bahwa kita bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi Imam Ali radhiyallahu an mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wa amanu bimat tanzil wa qana'atu binal qalil. Itu kita bisa maknakan. Umar dalam konteks ayat ini menafsirkan bahwa hanya mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah, itu yang dimaksud. Bahwa kita bisa menjaga ku anfusakum
wa ahlikum naro. Pendapat yang lain, ini yang familiar juga di antara kita. Sayyidina Ali radhiyallahu an menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khair." Bahwa ajarkan, berikan pemahaman kepada keluarga kalian tentang perkara-perkara yang baik. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin, ada fenomena yang terjadi di abad-abad sekarang ini terkait dengan kondisi keluarga dalam konteks global maupun Indonesia. Ada yang dikenal dengan sandwich generation. Sandwich generation terjebak dalam kondisi bahwa dia harus menghidupi orang tuanya dan menghidupi anaknya. Dia bingung di antara dua generasi. Kalau kita tidak ajarkan kebaikan, bagaimana keturunan kita nanti? Ya, kalau kita bisa diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala masih panjang. Kalau seandainya diberikan umur pendek, tanggung jawabnya besar. Dan umur kita 60 tahun, 70 tahun di dunia ini menentukan perjalanan kita di mahsyarnya Allah yang sampai ribuan tahun. Clear, Sayyidina Ali mengatakan wa ahlikumul khair, kebaikan. Al khair itu kebaikan. Berkata yang baik, tidak berprasangka buruk, hindari kalimat-kalimat yang kotor, hindari kalimat-kalimat yang menyinggung orang lain. Itu perannya ayah. Bahkan ada generasi yang kedua selain sandwich generation itu. Apa itu? Yang kedua itulah fatherless. Ada orang yang ada ayahnya, ada ibunya, tapi dia tidak merasa dibimbing oleh ayah dan ibunya. Orang tuanya sibuk dengan urusan pribadi, na'udzubillahi min dzalik. Orientasinya duniawi saja. Pendidikan keluarganya, dia dikenal baik oleh rekan kerjanya, tapi di keluarga dia dianggap orang yang paling jahat. Na'udzubillah. Jangan sampai kondisi seperti ini kita salah satu, na'udzubillahi min dzalik. Fatherless. Sehingga anak menjadi korban dari dunia teknologi yang begitu berkembang, begitu pesat. Narkoba, kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala clear. Menjaga diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan baku neraka itu adalah salah satunya dari manusia. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa menafsirkan ayat ini, beliau juga mengatakan, lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkanlah maksiat. Hampir sama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ma nuzzila bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Ma nuzzila bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Kata Imam Ali radhiyallahu an mengatakan, tidaklah satu perkara itu diturunkan oleh Allah untuk mengazab siksaan, bukan ujian. Illa bidzambin, dikarenakan karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidaklah diangkat bala itu, siksaan itu kecuali dengan taubat kita. Maka ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini, pesan pentingnya adalah untuk menjaga keluarga kita dari api neraka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua saja syaratnya. Kalau dikumpul diperas jadi satu, namanya takwa. Yaitu menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan serta Rasulullah SAW sunnahkan. Itu yang kita lakukan semaksimal mungkin. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mentaati Allah dan Rasulnya itu mastata'tum. Dengan kemampuan kita, Ustaz, bagaimana saya tidak bisa melakukan ini karena faktor kondisi lingkungan saya. Mastata'tum, yang penting niatnya sudah bisa mau hijrah, mau ikuti sunnah Nabi. Karena Allah akan melihat niat itu dan akan diberi jalan dari niat itu. Tapi niat saja tidak ada, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban.
Dan yang kedua, ketaatan kita tingkatkan. Ketaatan ditingkatkan. Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu yang mendatangkan musibah bagi seorang muslim itu adalah sedikitnya sholat. Instrumen yang paling gampang bagi kita, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Instrumen yang paling gampang bagi kita untuk meningkatkan ketaatan adalah sholat saja. Mungkin ada amalan yang lain yang lebih berat kepada amalan hati. Amalan-amalan sosial yang perkara yang lebih besar membutuhkan uang, membutuhkan modal. Tapi sholat saja. Kenapa? Karena setiap waktu, di 5 waktu dalam satu hari, itu kita bisa lakukan. Tinggal kita tambah. 40 rakaat dalam satu hari jangan pernah lewat. 17 rawatibnya, ditambah dengan qobliyah ba'diyahnya, ditambah dengan duhanya, qiyamul lailnya, sholat taubatnya, dan seterusnya. Jadi prinsip, itu instrumen kita mendekatkan kita dan meningkatkan ketakwaan kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang paling sederhana, paling penting. Dan yakinlah bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keluarga hanya satu. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Jangan sampai di antara kita, apalagi sebagai orang tua, contoh yang baik, qudwah yang baik bagi anaknya, tidak pernah sholat berjamaah dengan keluarganya, tidak pernah terlihat oleh anak istrinya bersolat di masjid. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini memberikan kita pemahaman sehingga juga menguatkan komitmen kita bahwa perintah Allah di momentum saat ini adalah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Dengan kondisi perkembangan zaman yang begitu luar biasa, bonus demografi di tahun 2035 dan seterusnya, bagaimana nanti generasi-generasi yang muncul kalau tidak terstruktur dengan baik pemahamannya dengan agama, qudwahnya yang baik, dia harus melihat contoh yang baik. Sebagai kesimpulan, kalau Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir yang hidup pada abad ke-7 Hijriah mengatakan, ay ma yata'azza bihi ay yata'assa bihi. Ay ma yata'assa bihi ay yata'azza bihi. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa orang itu, generasi itu, anak muda itu, anak-anak kita itu, apa yang mereka lihat, mereka ikutin. Maka ketika menukil ayat ini ada dua saja contoh yang diambil, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagi kita, ketika laqad kana lakum rasulullahi fi uswatun hasanah itu, sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Aima yata'assa bihi ay yata'azza bihi. Apa yang dilihat anak itu yang akan ditiru. Apa yang dilihat oleh generasi kita ke belakang itu yang ditiru. Itu menurut Imam Al-Qurtubi, imam mufassir yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kekuatan iman sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.